Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Roh-Nya yang kudus bekerja di tengah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan bekerja di antara kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus berbicara lebih kuat dari kata-kata hamba-Mu, melampaui dari apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Izinkan kami orang-orang berdosa ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau sekali lagi yang akan mengubahkan hidup kami. Biarlah kami bisa melihat keindahan Injil sekali lagi, dan biarlah kami bisa merayakan kecukupan dan keberhargaan Kristus di dalam hidup kami melalui pemberitaan firman-Mu. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Izinkan saya di awal khotbah saya menyampaikan selamat Paskah bagi kita semua. Selamat merayakan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus yang bekerja di dalam diri kita secara nyata. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pengurus, kepada para pimpinan sekolah yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di momen yang spesial ini. Tema kita hari ini adalah tentang kebangkitan Kristus membangkitkan imanku. Kebangkitan Kristus membangkitkan imanku. Dan izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini retoris, tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas. Apakah kita pernah mengalami naik turun di dalam perjalanan iman kita? Iman kita mengalami fluktuasi, ups and downs di dalam iman kita. Jawabannya sangat sederhana sekali. Ya, pernah. Kita semua kalau jujur, kita semua pernah mengalami naik turun di dalam perjalanan iman kita. Kadang kita bisa sangat yakin, tapi kadangkala kita sangat ragu terhadap apa yang kita imani berkaitan dengan Tuhan atau janjinya atau firman Tuhan. Kita pernah mengalami ups and downs di dalam iman kita. Nah, pertanyaan yang kedua lebih sulit, dan ini menjadi pertanyaan yang lebih penting daripada pertanyaan yang pertama tadi. Pada saat kita mengalami downs di dalam iman kita, pada saat kita kurang yakin dengan apa yang kita imani, apakah kualitas perasaan kita itu mempengaruhi kepastian dari apa yang kita imani? Atau dengan kalimat lain, apakah perasaan subjektif kita mempengaruhi atau mungkin bahkan menentukan kepastian dari objek iman kita? Apakah sesuatu yang subjektif, yaitu perasaan kita, kondisi hati kita, mempengaruhi apa yang objektif, yaitu janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita? Pertanyaan ini tentu saja tidak mudah untuk dijawab. Kita mungkin tergoda untuk mengatakan, ya, sangat berpengaruh. Apa yang ada secara objektif ditentukan oleh apa yang kita yakini secara subjektif. Kita mungkin tergoda untuk mengatakan ya. Tanpa kita sadari kalau kita menjawab ya, berarti kita sedang menempatkan perasaan kita, kondisi hati kita pada porsi yang melebihi dari seharusnya. Dan saya mencoba untuk mendiagnosa mengapa kadangkala kita tergoda punya pemikiran semacam itu. Terutama pada saat kita berbicara tentang pergumulan kita melawan dosa. Terutama pada saat kita bergumul melawan dosa. Kadangkala kita merasa bahwa kita ini tidak cukup yakin bahwa kita bisa menang melawan dosa. Kadangkala malah kita putus asa melawan dosa kita. Nah, mengapa bisa terjadi hal yang semacam itu? Menurut saya, analisa saya adalah begini. Dalam pergumulan melawan dosa, kita seringkali terlalu berfokus pada pertempuran yang kita lakukan, bukan pada peperangan yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Sekali lagi, dalam pergumulan melawan dosa, kita seringkali terlalu berfokus pada pertempuran yang kita lakukan, bukan pada peperangan yang sudah dimenangkan oleh Kristus. Ada dua kata yang berbeda di sana. Satu adalah peperangan, yang satu adalah pertempuran. Peperangan itu bicara tentang hal yang makro, peperangan terdiri dari beberapa pertempuran. Peperangan bisa dimenangkan kalau memenangkan pertempuran itu, atau kalau memenangkan sebuah pertempuran yang sangat penting. Peperangan makro, pertempuran mikro.
Sebetulnya Kristus itu sudah memenangkan peperangan bagi kita. Kita tidak bertempur pun, peperangan sudah pasti, sudah dilakukan dan sudah dimenangkan oleh Kristus. Alkitab mencatat pada waktu Yesus mau menuju ke tiang salib misalnya, di Yohanes 12 Yesus mengatakan, tiba saatnya penguasa dunia ini akan dijatuhkan, dibuang keluar. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus sudah mengalahkan iblis. Yesus sudah mengalahkan dosa. Iblis sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan. Bahkan maut pun sudah ditaklukkan melalui kebangkitan Yesus. Berarti Kristus itu sudah menang di dalam peperangan. Dan tugas kita adalah menyelesaikan pertempuran-pertempuran yang ada. Tapi sayangnya ketika kita menjalani pertempuran-pertempuran kecil itu di dalam hidup kita seringkali melupakan fakta bahwa peperangan sudah dimenangkan oleh Yesus. Bahwa apapun hasil pertempuran kita tidak akan pernah mengubah sebuah hasil yang makro, yaitu Kristus memenangkan peperangan rohani bagi kita. Tapi kalau kita kehilangan fokus, kita terlalu menyoroti pertempuran-pertempuran kita yang kadangkala kita bisa jatuh bangun, maka kita seringkali kehilangan semangat. Kita seringkali merasa bahwa kita tidak kuat lagi melangkah bersama dengan Tuhan. Kehidupan tampaknya begitu susah untuk kita. Menurut saya, yang perlu diubah adalah fokus kita. Jangan terlalu berfokus pada pertempuran, tapi fokuslah kepada peperangan. Ketika kita bertempur, kita harus mengingat bahwa peperangan sudah dimenangkan oleh Kristus. Nah, itulah yang menjadi pesan utama di dalam khotbah hari ini. Dan mari sekarang kita akan membaca teks yang akan kita bahas untuk khotbah kali ini yang ada di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 10. Surat Roma pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 10 bunyinya demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Di dalam pasal yang ke-6 ini, Paulus membahas tentang pergumulan orang Kristen melawan dosa. Di pasal yang pertama ayat 18 sampai pasal yang ketiga ayat 20, Paulus menjelaskan semua manusia berada di bawah murka Allah karena semua manusia berdosa. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi semuanya berdosa. Baik yang punya hukum Taurat atau yang mengandalkan hukum moral di dalam hati mereka, baik yang memiliki wahyu khusus maupun wahyu umum, sama-sama berdosa dan berada di bawah murka Allah. Lalu mulai pasal yang ketiga ayat 21 sampai pasal 4 ayat 25 sampai akhir pasal yang keempat, Paulus mengajarkan keselamatan melalui iman. Dari awal perjanjian lama, Allah sudah mengatur manusia diselamatkan bukan melalui perbuatan baik, tetapi melalui iman. Lalu mulai pasal yang kelima, Paulus menjelaskan tentang bagaimana kita yang sudah dibenarkan oleh iman ini, bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana kita menghadapi penderitaan misalnya di Roma pasal yang kelima. Lalu di pasal yang keenam kita berhadapan dengan sebuah persoalan lagi. Bukan penderitaan tetapi dosa. Bagaimana kita berjuang melawan dosa. Bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Allah. Dan tadi teks yang kita baca, Paulus berbicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi pada Kristus akan terjadi pada kita. Kuasa kematian dan kuasa kebangkitan Kristus akan menjadi bagian kita. Karena kita sudah dipersatukan dengan karya Kristus. Nah mungkin kita berpikir begini. Kalau yang penting itu adalah Kristus yang memenangkan peperangan, berarti tampaknya iman kita tidak seberapa penting. Kalau memang apa yang kita rasakan tidak menentukan, tidak mempengaruhi apa yang Kristus sudah kerjakan, objek iman kita tidak terpengaruh oleh perasaan subjektif kita, maka mungkin kita berpikir bahwa iman kita tidak seberapa perlu. Kita tidak melakukan apapun, juga tidak akan mengubah apapun. Tapi godaan ini adalah
godaan yang keliru. Pemikiran ini adalah pemikiran yang perlu kita hindari. Karena di dalam teks yang kita baca tadi, Paulus mengajarkan pentingnya iman kita. Memang iman kita tidak akan lebih penting daripada karya Kristus yang sempurna, tetapi bukan berarti iman kita tidak penting. Atau kalau saya kalimatkan begini, yang paling menentukan adalah kepastian dalam karya Tuhan. Benar, kepastian dalam karya penebusan Kristus. Tetapi bukan berarti iman tidak diperlukan. Untuk menjelaskan ini saya akan membacakan dua ayat yang saling paralel, yang saling sejajar. Di ayat yang kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bandingkan dengan ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ada bagian yang sejajar di sana. Jika kita telah titik-titik, di ayat 8, jika kita telah titik-titik, maka kita juga akan titik-titik. Ayat yang kelima, ayat yang ke-8 juga sama. Kita akan titik-titik. Yang membedakan adalah di ayat 8 ada tambahannya, kita percaya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Memang kalau kita cuma membaca ayat yang kelima tadi, seolah-olah iman kita tidak penting. Karena tanpa pemunculan kata iman di ayat yang kelima, apa yang terjadi kepada kita sama persis dengan apa yang terjadi di ayat 5 dan ayat yang ke-8. Bahwa kalau kita telah begini bersama Kristus, maka kita akan mengalami begitu bersama dengan Kristus. Tanpa ada keterangan sama sekali tentang iman kita. Makanya saya dari tadi menekankan, yang paling penting memang kesempurnaan karya Kristus bagi kita. Tetapi hal itu tidak meniadakan sebuah kebenaran yang lain bahwa iman kita memegang peranan di sana. Itulah sebabnya di ayat yang ke-8, Paulus sedikit mengubah kalimatnya. Dia menambahkan kata iman, dan iman di sana merujuk kepada iman kita. Saya dan saudara semuanya. Kita telah begini dengan Kristus, maka kita akan begini bersama dengan Kristus, di tengah-tengahnya ada iman. Dengan kata lain, saya mau berkata begini, sebetulnya persekutuan kita dengan Kristus tercapai melalui iman kita. Saya ulang sekali lagi, kesatuan kita dengan Kristus tercapai melalui iman kita. Nah, saya ingin kita jelas di dalam poin ini. Memang kita sejak kekekalan sudah dipersatukan dengan Kristus di dalam rencana keselamatan Allah. Ketika Kristus mati dan bangkit, Kristus juga tidak menunggu iman kita. Bahkan kita mungkin belum ada ketika kita melihat Kristus membayar lunas dosa kita. Kita belum ada di sana. Pada saat Kristus mengalahkan upah dosa kita, kita belum ada di sana. Dalam arti kita belum ada untuk menunjukkan iman kita. Kristus melakukannya untuk kita, regardless of our faith. Tapi kita juga harus memahaminya begini. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, Dia mati untuk kita. Walaupun kita belum ada, tapi kita sudah ada di dalam pikiran Kristus. Ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, Dia mengalahkan maut juga untuk kita. Walaupun kita belum ada, tapi kita sudah ada di dalam pikiran Kristus. Memang benar sekali lagi, yang paling penting adalah apa yang Kristus lakukan bagi kita. Tidak peduli iman kita sudah ada atau tidak ada, Kristus sudah melakukannya dengan sempurna bagi kita. Dan kita ada di dalam pikirannya Dia. Tetapi untuk merasakan benefitnya, untuk menikmati manfaat praktis dari apa yang Kristus sudah lakukan dulu, maka Allah telah menentukan sebuah cara, yaitu melalui iman kita. Melalui iman kita. Tapi saya ingin kita juga memahami iman ini dengan benar. Iman itu bukan cuma masalah perasaan saja. Kalau kita membaca ayat yang kita baca tadi sebagai teks utama khotbah ini, maka kita akan menemukan iman itu bukan cuma sesuatu yang sifatnya subjektif,
tetapi juga sesuatu yang sifatnya objektif. Iman itu bukan cuma bicara tentang perasaan, tetapi juga bicara tentang pengetahuan. Dan coba kita lihat ayatnya sekali lagi. Iman yang benar mencakup keyakinan yang sifatnya subjektif dan pengetahuan yang sifatnya objektif. Di dalam ayat yang ke-8 dan 9a dikatakan demikian. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa ini keyakinan. Kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa. Perhatikan kata yang muncul di sana. Kita percaya bahwa dan kita tahu bahwa. Iman kita penting supaya apa yang dilakukan Kristus dengan sempurna di atas kayu salib di dalam kubur yang kosong bisa kita nikmati manfaatnya secara nyata, secara personal. Iman kita memegang peranan penting di sana. Tetapi saya tidak ingin kita membatasi iman itu hanya pada perasaan saja. Iman mencakup pengetahuan. Dan ini adalah ajaran Alkitab yang cukup konsisten. Kalau kita membaca di dalam Ibrani 11 misalnya, kita akan mendapati sebuah kalimat yang bunyinya begini. Dengan iman kita tahu bahwa segala sesuatu, langit bumi ini diciptakan oleh Allah. Menarik sekali. Dengan iman kita tahu. Iman itu keyakinan. Tahu itu berarti pengetahuan. Iman itu sesuatu yang subjektif, tetapi pengetahuan sesuatu yang objektif. Memahami ini akan memampukan kita untuk meletakkan dan memandang iman kita di dalam keseimbangan. Memandangnya dengan cara yang benar. Kita mengimani sesuatu bukan iman yang buta, bukan blind faith. Iman itu bukan lompatan di tengah kegelapan, bukan. Iman bukan blind faith, bukan iman yang buta. Ada alasan mengapa kita percaya. Kalau dalam kalimat saya biasanya mengatakan begini. Iman itu mengandung unsur pengetahuan, tetapi juga memberi ruang untuk ketidaktahuan. Iman didirikan di atas pengetahuan, tetapi memberi ruang untuk ketidaktahuan. Kalau iman kita tidak didasarkan pada pengetahuan, maka iman kita iman yang buta dan kita tidak bisa memastikan apakah iman semacam itu adalah iman yang benar. Alkitab mengatakan di dalam surat Roma juga, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ada pengetahuan di sana. Ada sesuatu yang kita pahami dengan pikiran kita. Tetapi pada saat yang sama, iman itu harus membuka ruang bagi ketidaktahuan. Kalau segala sesuatu tahu, kalau segala sesuatu jelas bagi kita, maka kita bukan beriman, tapi kita dipaksa untuk percaya. Karena kita tidak punya opsi yang lain. Semuanya sudah crystal clear di mata kita. Kita tidak mungkin punya pilihan untuk yang lain karena kita pasti akan merengkuh itu sebagai sebuah kebenaran. Makanya seringkali Tuhan tidak membukakan semuanya bagi kita karena Tuhan mau melatih iman kita. Iman mengandung unsur subjektif, tetapi juga mengandung unsur objektif. Kadangkala sisi subjektivitas kita itu naik turun, tetapi itu tidak akan mengubah sisi objektifnya. Bahwa sekali kita tahu, misalnya Kristus mengasihi kita, Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, ini yang namanya objektif. Maka ketika kita mungkin mengalami pergumulan di dalam hidup kita, kita sempat meragukan itu, maka keraguan kita tidak akan mempengaruhi fakta objektif yang kita tahu tadi. Iman diperlukan supaya kita bisa mendapatkan, merasakan, menikmati manfaat penebusan Kristus, kematian dan kebangkitannya bagi kita. Tetapi iman yang benar adalah iman yang mengandung keyakinan, sesuatu yang subjektif, dan mengandung pengetahuan, sesuatu yang objektif. Apa yang kita harus imani? Di dalam teks kita tadi, kita akan belajar 3 hal yang perlu kita imani dengan pengetahuan kita juga. Bukan cuma yakini, tetapi kita imani dengan pengetahuan kita. Ada 3 hal, dan mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah finalitas kemenangan Kristus atas kematian. Finalitas kemenangan Kristus atas kematian. Saya bacakan ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati
tidak mati lagi. Lalu ada keterangan, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saya baca ulang ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Perhatikan kata sambung, karena kita tahu di sana. Ingat ayat yang ke-8 dikatakan apa? Jika kita telah mati dengan Kristus, maka kita percaya, kita yakin dengan iman kita bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena kita tahu. Jadi keyakinan kita di ayat 8 didasarkan pada pengetahuan kita. Pengetahuan tentang apa? Yang pertama tadi adalah tentang finalitas kemenangan Kristus atas kematian. Dan kalau kita tadi membaca dengan teliti di ayat yang ke-9, Paulus sangat menekankan itu. Paulus mengatakan bahwa setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, berarti dia tekankan Kristus menang melawan kematian, ia tidak mati lagi. 2 kali berarti. Kristus bangkit dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi, lalu diberi tambahan untuk ketiga kalinya. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Begitu Paulus menekankan fakta, finalitas, kemenangan Kristus atas kematian ini, sehingga kita tidak bisa kita bisa menangkap maksudnya Paulus di sana. Paulus ingin berkata kepada kita, bukan cuma Kristus itu bangkit dari antara orang mati, tapi mau menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa lagi atas Kristus. Dan apa sih maut itu? Roma pasal yang ke-6 itu berbicara tentang sebab upah dosa adalah maut. Ayat-ayat selanjutnya Roma pasal 5:23 kita akan mendapati itu. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kalau dikatakan Kristus itu bangkit dari antara orang mati, maut tidak berkuasa lagi atas dia, dia benar-benar tidak perlu mati lagi, menegaskan bahwa Kristus benar-benar menang atas upah dosa. Dan ini seharusnya memberikan kepada kita keyakinan yang sama bahwa maut tidak perlu lagi menakutkan kita. Maut di sini jelas bicara tentang kematian secara spiritual maupun kematian secara jasmani, secara rohani dan secara jasmani. Secara rohani kita tahu di atas kayu salib ketika Kristus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Kristus mengalami, Kristus merengkuh kematian secara rohani, yaitu dipisahkan total dari hadirat Bapaknya. Dan itulah inti neraka sebetulnya. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9, hukuman neraka, kebinasaan kekal digambarkan dipisahkan dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Dan Kristus ketika dia menanggung hukuman neraka itu di atas kayu salib, dia bukan cuma menanggung untuk satu orang, dia menanggung untuk dosa semua orang yang dia tebus. Bayangkan saja, kalau satu orang menanggung dosanya sendiri, dipisahkan dari hadirat Tuhan, itu sudah sedemikian berat. Kristus menanggung semua keterpisahan orang-orang yang dia tebus. Betapa terpisahnya Kristus dari Bapaknya. Tidak heran dia berteriak, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus merengkuh dan mengalahkan keterpisahan atau kematian secara rohani. Tetapi juga Kristus mengalahkan kematian, maut secara jasmani. Ketika dia bangkit dari antara orang mati, setelah 3 hari dia bangkit. 3 hari itu berarti dia benar-benar mati. Dia bukan cuma mati suri, dia bukan cuma pingsan, tapi memastikan bahwa dia benar-benar mati. Dan selama 3 hari itu dia berada di dalam kubur, di dalam goa, menunjukkan bahwa dia benar-benar mati. Nah, kalau dia benar-benar mati, maka dia benar-benar mengalahkan kematian pada saat dia bangkit. Paulus sekali lagi di Roma pasal 6 ayat 9, di ayat kita, dia sangat menekankan bukan cuma Kristus bangkit dari antara orang mati, tapi
Kristus tidak mati lagi karena maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikian pula yang akan terjadi kepada kita yang mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bahwa kematian rohani tidak lagi menakutkan bagi kita dan kematian jasmani tidak lagi menakutkan bagi kita. Karena kita mendapat jaminan kemenangan atas kematian di dalam Kristus Yesus. Itu yang pertama yang harus kita imani melalui yang kita ketahui, yaitu finalitas kemenangan Kristus atas kematian. Yang kedua yang harus kita imani dengan pengetahuan adalah ini. Finalitas kematian Kristus terhadap dosa. Finalitas kematian Kristus terhadap dosa. Ayat yang ke-10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Bahasa Indonesia bentuknya banyak kata benda di situ. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dalam versi Inggris misalnya, English Standard Version diterjemahkan, from the death, kata benda, from the death he died to sin once for all. From the death he died to sin once for all. Karena kematian ia mati untuk dosa atau kepada dosa sekali untuk seterusnya. Kata died, kata kerjanya muncul dua kali dan kata bendanya death muncul sekali. Mungkin ada di antara kita yang pernah membaca sebuah buku yang sangat penting sekali. Judulnya adalah The Death of Death in the Death of Christ. Kematian dari kematian di dalam kematian Kristus. Tampaknya Paulus memang sedang mau menekankan ide tentang itu. Bukan cuma Kristus itu bangkit dari antara orang mati, maut tidak berkuasa lagi, dan Kristus tidak mati lagi, tapi dia juga mau menekankan ini. Di dalam kematian Kristus, Kristus mati, dan kematiannya itu, Kristus mati terhadap dosa. Dituliskan beberapa kali, ditekankan juga. Ada kematian, ada mati, ada mati. Ada kata benda muncul sekali, ada kata kerja muncul dua kali. Tampaknya memang Paulus sedang menekankan tentang itu. Finalitas kematian Kristus terhadap dosa. Kristus benar-benar mati terhadap dosa. Dan itu benar-benar total. Itu benar-benar utuh, lengkap, paket komplit. Tidak ada satupun yang tidak dikerjakan Kristus di sana. Nah, mengapa Kristus perlu menekankan tentang finalitas kematian Kristus terhadap dosa ini? Sebetulnya Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa tidak peduli dosa kita sebesar apapun, maka dosa itu ikut ditebus oleh Kristus. Tidak ada orang yang terlalu berdosa yang tidak bisa ditebus oleh Kristus. Tidak ada. Dosa kita seberat apapun semuanya ditebus oleh Kristus. Kristus mati terhadap dosa dan kematiannya itu sifatnya final. Sekali untuk selamanya. Kristus tidak perlu mati berulang kali. Sekali dia mati terhadap dosa, dan itu ditekankan beberapa kali seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Sekali dia mati terhadap dosa, dia tidak perlu mengulanginya lagi. Karena korbannya sudah sempurna. Allah menerima korban itu sebagai korban yang sempurna. Kristus tidak perlu mati lagi. Kebenaran ini kelihatannya sederhana, tetapi saya melihat beberapa orang Kristen mudah untuk melupakannya. Beberapa orang Kristen yang telah mengambil keputusan yang bodoh di dalam hidupnya, telah bertindak sembrono di dalam hidupnya, menyesali masa lalunya secara berlebihan. Kita memang benar harus menangisi dosa kita, harus menyesali kesalahan-kesalahan dan kebodohan kita. Tapi kita tidak boleh dikuasai semuanya itu sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak layak untuk dikasihi Kristus. Salah satu ucapan Timothy Keller yang terkenal adalah begini. Kita ini sebetulnya jauh lebih berdosa daripada yang kita berani akui. Tetapi pada saat yang sama, kita ini juga dikasihi jauh melebihi dari apa yang kita tahu. Kita jauh lebih berdosa daripada yang kita berani akui. Tetapi kita juga jauh dikasihi melebihi dari apa yang kita mampu pahami. Bahkan seharusnya semakin kita menyadari keberdosaan kita,
semakin kita menyadari betapa besarnya kasih karunia Allah bagi kita. Saya ingat salah satu dosen saya di STT pada waktu saya S1, dia mengucapkan kalimat itu. Semakin kita menyadari betapa besarnya dosa kita, semakin kita menyadari betapa besarnya kasih karunia yang menutupi dosa-dosa tadi. Kasih karunia Kristus itu sempurna, kematiannya sempurna. Tidak ada satu dosa pun yang tidak dia bereskan. Makanya Paulus di tempat lain di 1 Korintus 6 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu telah lunas dibayar. Lunas dibayar. Bukan cuma dibayar uang mukanya, lalu kita harus membayar angsurannya atau cicilannya. Tidak. Kita dibayar lunas oleh Kristus. Berarti kalau dia membayar lunas, berarti cukup untuk dosa-dosa kita masa lalu sebelum kita percaya kepada Kristus, atau dosa-dosa masa kini yang kita lakukan dari sejak percaya Yesus sampai sekarang, atau dosa-dosa yang akan datang, yaitu dosa-dosa yang belum kita perbuat. Itu semua sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Karena korbannya adalah sekali untuk seterusnya. Korbannya adalah sempurna. Saya memahami ini ketika saya menjadi mahasiswa teologi di S1 dan saya membaca buku yang dikarang oleh A.W. Tozer, A.W. Tozer. Dia mengatakan demikian. Tidak ada dosa kita yang mengagetkan Kristus. Tetapi toh Kristus tetap menebus kita. Tidak ada dosa masa depan, masa yang futuris itu yang mengagetkan Kristus. Tetapi toh Kristus tetap membayar semua dosa kita. Jadi tidak ada dosa kita yang membuat Kristus kaget, lalu membuat Kristus membatalkan korbannya untuk kita. Tidak ada. Jadi mungkin kalau ada di antara kita yang merasa gagal, ada di antara kita yang telah mengambil keputusan yang sembrono, yang kita sesali, kita tidak perlu merasa terlalu rendah, terlalu hina, sampai tidak bisa dipulihkan oleh Kristus. Karena sekali lagi, kita ini jauh lebih berdosa daripada yang kita berani akui. Tetapi kita juga jauh lebih dikasihi daripada yang mampu kita pahami. Kristus mati cuma sekali karena korbannya sempurna untuk semua dosa-dosa kita. Kita perlu mengimani dengan pengetahuan yang ketiga. Bukan cuma kita mengimani bahwa Kristus itu final kemenangannya atas maut, bukan cuma finalitas kematian Kristus terhadap dosa-dosa, tetapi juga ini finalitas orientasi kehidupan Kristus. Finalitas orientasi kehidupan Kristus. Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kristus mati terhadap dosa, tetapi kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Atau kalau di dalam English Standard Version diterjemahkan, but the life he lives to God. Perhatikan kata benda life muncul di sana. Kemudian dua kata kerja lives, bentuknya present, kekinian, muncul dua kali di ayat yang sama. Kalau kita membandingkan dengan ayat 10a, maka kita menemukan paralelismenya di situ. Death, di sini life, sama-sama kata benda. Lalu he died dua kali, bentuknya lampau. Ini he lives, bentuknya present atau kekinian. Satu kata benda, satunya death, satunya life. Dua kata kerja, died, lives. Yang satu past time, lampau, yang satu present, kekinian. Dan memang bentuk tense yang berbeda ini penting untuk kita garis bawahi. Kristus mati cuma sekali. Kristus mati cuma sekali dan itu once for all. Tetapi dia hidup terus-menerus untuk Allah. Coba kita renungkan pertanyaan ini. Sebetulnya lebih mudah mana? Mati bagi Kristus atau hidup bagi Kristus? Kalau kita disuruh milih, kita ini mati sebagai martir untuk Kristus atau kita hidup untuk Kristus? Kira-kira mudah yang mana? Saya tidak menanyakan lebih menakutkan mana, karena jawabannya jelas. Lebih menakutkan kita mati sebagai martir. Siapa yang tidak takut? Misalnya kita dikalungi celurit, misalnya disuruh milih percaya Yesus, kepalamu melayang, atau kamu menyangkali Yesus dan kamu bisa pergi dengan selamat.
Jelas mati bagi Kristus, mati sebagai martir mungkin lebih menakutkan bagi banyak orang. Tapi pertanyaan saya, lebih mudah mana? Mati bagi Kristus atau hidup bagi Kristus? Kalau mati bagi Kristus itu sekali aja kita mati. Tapi kalau hidup bagi Kristus, kita terus-menerus hidup bagi Kristus. Dan itu tidak mudah sebetulnya. Ketika kita hidup terus-menerus bagi Kristus, maka kita juga terus-menerus mematikan keinginan-keinginan daging kita. Manusia-manusia lama kita matikan. Sehingga kita bisa berkata, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan nyawanya bagi aku. Kita diundang Tuhan bukan cuma untuk menikmati kebangkitan Kristus, kemenangan kita atas kematian jasmani dan rohani. Kita diundang bukan cuma untuk menikmati kuasa kematian Kristus, bahwa semua dosa kita telah dibereskan oleh Kristus, tetapi kita juga diundang untuk menikmati kehidupan yang sama seperti Kristus, yaitu kehidupan yang dipersembahkan kepada Allah. Dan ketika kita memberikan hidup kita kepada Allah, itu akan menjadi persembahan yang terus-menerus ada. Kita ingat di surat yang sama, di surat Roma pasal yang ke-12, Paulus mengatakan di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudaraku menasihatkan kamu demi kemurahan Allah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita memberikan persembahan yang hidup, bukan yang mati. Persembahan yang hidup, karena terus-menerus kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang memperkenankan Tuhan sepanjang hidup kita. Paskah itu bukan cuma tentang dosa diampuni, kematian dikalahkan, tetapi Paskah juga tentang arah hidup yang dibelokkan oleh Tuhan. Kita memiliki orientasi yang baru. Kita memiliki tujuan yang baru di dalam hidup kita. Kita hidup bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup untuk anak Allah yang sudah mengasihi kita. Wow! Ini adalah kebenaran yang luar biasa di momen Paskah ini yang seharusnya membangkitkan iman kita. Mungkin ketika kita menjalani perjalanan hidup kita, kita merasa naik turun. Tapi jangan pernah melupakan tentang finalitas kemenangan Kristus atas kematian dan finalitas kematian Kristus atas dosa-dosa kita. Sempurna kita diterima, diampuni, sempurna kita dimenangkan atas upah dosa, yaitu maut. Kita jangan sampai kehilangan gairah karena kita merasa pertempuran-pertempuran yang kita lakukan terlalu berat bagi kita. Yakinlah bahwa korban Kristus itu lebih penting. Apa yang Kristus lakukan lebih penting daripada kondisi hati kita. Nah, saya ingin menutup dengan sebuah kalimat. Keyakinan tentang kemenangan melawan dosa dan kematian bukanlah sebuah kesombongan, melainkan persandaran pada kesempurnaan karya penebusan. Sekali lagi, keyakinan tentang kemenangan melawan dosa dan kematian bukanlah sebuah kesombongan, melainkan persandaran pada kesempurnaan karya penebusan. Kita harus yakin bahwa kita menang melawan dosa, kita menang melawan kematian. Kita harus yakin bahwa kita akan memenangkan pertempuran-pertempuran itu. Kadang kita kalah, tapi kita tahu pada akhirnya kita akan menang. Kita jatuh tapi kita bangun. Kita jatuh 7 kali, kasih karunia Tuhan akan membuat kita berdiri 14 kali. Jauh melebihi semua kegagalan kita. Kita meyakini bahwa kita pasti menang, itu bukan kesombongan. Karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Kita meyakini kita pasti menang karena kita bersandar dengan tenang. Bahwa kalau ada Allah, Kristus bekerja di dalam kita, korbannya sempurna, kuasanya sempurna bekerja di dalam diri kita, maka kita pasti akan menang kok. Jadi kita menikmatinya sebagai bentuk persandaran kita kepada Kristus. Sekali lagi saya perlu mengingatkan kepada kita bahwa kadangkala perjalanan kerohanian kita bisa naik turun. Kita bisa kehilangan arah karena mungkin kita terdistract, terganggu dengan hal-hal yang lain. Tetapi ketahuilah bahwa perjalanan kita bersama Kristus tidak mungkin gagal. Mungkin kita merasa capek, mungkin kita merasa lelah. Tapi percayalah ketika kita tidak mampu berjalan,
Kristus akan menggendong kita. Ketika kita jalan terseok-seok, Kristus juga tidak akan meninggalkan kita. Kristus berlari di depan, menyiapkan jalan bagi kita. Benar sekali. Tapi dia tidak keberatan untuk mundur ke belakang, menemani kita yang sedang terseok-seok, menemani kita yang mungkin ketakutan untuk melangkah, menemani kita yang mungkin berjalan dengan semua luka kita. Kristus tidak masalah untuk mundur, menemani kita, supaya dia bisa membawa kita lebih maju di dalam perjalanan iman kita. Kiranya berita ini benar-benar menyegarkan iman kita. It's not about what you feel. It is not about how you feel. Ini semua tentang what Christ has done on the cross and the empty tomb for us. Apa yang kita lakukan memang penting, tetapi tidak pernah lebih penting daripada apa yang Kristus lakukan bagi kita. Apa yang kita rasakan memang penting, tapi tidak pernah lebih penting daripada apa yang Kristus rasakan terhadap kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita lebih daripada yang mampu kita pikirkan, mampu kita pahami. Dan Kristus yang mengasihi kita itu sudah memberikan dirinya habis-habisan untuk kita. Dan Kristus yang sama yang memberikan dirinya habis-habisan untuk kita itu adalah Kristus yang sama yang akan menyertai kita di dalam perjalanan kita. Sehingga iman kita bisa terus-menerus dibangkitkan, terus-menerus disegarkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menaruh iman kami kepadamu. Kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk meletakkan iman kami kepada karya penebusan Kristus yang sempurna, kematian dan kebangkitan-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu kami akan aman-aman saja. Perjalanan tidak gampang, tapi kami akan aman-aman saja. Di dalam perjalanan kami mungkin masih bisa jatuh dan jalan kami masih bisa terseok-seok. Tetapi kami percaya kami akan tetap digenggam oleh tangan Kristus. Bahkan ketika kami tidak mampu menggenggam tangan-Mu, kami percaya Engkau tidak akan pernah melepaskan tangan-Mu atas kami ya Tuhan. Kami percaya kami akan aman-aman saja. Ketika kami tidak kuat berjalan, kami tahu Engkau siap untuk menggendong kami. Engkau akan melakukan apapun untuk memastikan bahwa kami sampai di tempat tujuan. Karena kami tahu Engkau sudah melakukan segalanya untuk mendapatkan kami sebagai milik-Mu. Dan untuk itu kami bersyukur. Kiranya berita Paskah ini ya Tuhan menjadi berita yang menyegarkan kami semua. Di dalam pergumulan kami masing-masing. Sebagai anggota keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, istri. Dalam pergumulan kami, di pekerjaan kami, pelayanan kami. Sebagai guru, sebagai staf, sebagai apapun di dalam gereja. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Kami percaya pergumulan kami tidak akan sia-sia. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang karena Kristus yang kami percayai adalah Kristus yang bisa diandalkan. Terima kasih untuk semua karya-Mu yang sempurna bagi kami orang yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.